Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan sehingga kita masih berjumpa dengan Ramadan 1442 Hijriah yang bertepatan hari ini, hari keempat, hari Jumat. Yang kedua, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita kepada jalan yang terang benderang, mengantarkan kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta kajian Ramadan 1442 Hijriah sebenarnya diadakan oleh di lantai 1 Rumah Sakit Unair bekerja sama dengan Unair, ya tidak harus didukung oleh Siswap, Rumah Sakit Unair dan Pul-On. Pada kajian pertama ini kita akan mendengarkan siraman rohani dari Ustadz Soleh Drehem, guru kita, Ustadz kita yang saya yakin para jamaah dan donatur semuanya ini mengenal beliau. Beliau akan menyampaikan materi tentang meraih sukses Ramadan masih di masa pandemi. Dan kita ketahui ini adalah Ramadan kedua kita menjalani dalam kondisi pandemi. Untuk memulai acara hari ini, mari kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Dipersilakan Al-Fatihah. Untuk yang pertama, sambutan akan disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Unair. Kami persilakan Profesor Dr. Nasruddin, spesialis paru, konsultan, untuk memberikan sepatah dua patah kata untuk memberikan sambutan kepada seluruh jamaah yang hadir hari ini. Dipersilakan, Prof. Monggo, Prof. Masih mute, Prof. Mohon izin. Terima kasih, Dr. Alfian. Terdengar suaranya? Nggih, Prof. Ampun, Prof. Suara saya terdengar? Jelas, Prof. Halo? Halo? Nggih, Prof. Jelas, Prof. Suaranya, Terdengar, Prof. ya. Ya, saya mulai aja ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ustadz kita, Bapak Haji Muhammad Soleh Drehem SI MAG, yang kami hormati para wakil direktur dan manajer dari Rumah Sakit Unair, yang kami hormati saudara-saudari panitia dari Siswaf Rumah Sakit Unair bersama Puspas, yang didukung juga oleh Hospitalia Rumah Sakit Universitas Airlangga. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat karunia dan ridhonya kita mendapatkan kesempatan untuk hadir, berjumpa, dan menyelenggarakan acara yang sangat baik ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, atas nama Rumah Sakit Universitas Airlangga kami mengaturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada
khususnya kepada Bapak Ustadz kita, Bapak Haji Muhammad Saleh Dirham, dan juga saudara-saudari panitia yang telah mempersiapkan dan menyelenggarakan acara ini. Acara ini terselenggara pada bulan-bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan, di mana kita semua tahu di dalamnya dimuliakan, antara lain adalah perintah puasa, sebagaimana yang tersurat dan tersirat dalam Al-Quran, dan ada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu, kegiatan yang baik ini yang mengambil tema meraih sukses Ramadan masih di masa pandemi. Ini sungguh tepat karena kita semua berada dalam era pandemi, dan pandemi COVID-19 ini kita sebagai manusia tidak memahami, tidak mengetahui secara pasti apa maksud dan tujuan Allah SWT memberikan peringatan. Ngapunten, Bro. Suaranya mute, Bro. Jadi marilah kita mengisi kegiatan ini dengan sangat baik, dengan mengisi dengan ibadah yang khusyuk, berusaha meraih sukses ya, baik di dunia dan akhirat, dan dengan bimbingan dari Bapak Ustadz, kami harapkan segala sesuatunya nanti menjadi berjalan baik dan bisa mendatangkan suatu manfaat yang begitu besar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz dan kepada seluruh panitia yang tentunya sudah saya sebut tadi. Demikian sekilas pengantar dari kami. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira untuk Direktur Rumah Sakit Unair atas sambutan yang telah diberikan. Rasulullah pernah bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah." Bahwa barang siapa yang menuntut ilmu, maka akan dimudahkan untuk jalan menuju surga. Tentunya menjalani bulan Ramadan ini bukan hanya semangat, tetapi tentu saja kita perlu memiliki ilmu, perlu mendapatkan bimbingan dari Ustadz untuk bagaimana kita menjalani Ramadan ini dengan semangat dan tentunya dengan ilmu. Meskipun kita masih di dalam masa pandemi, tidak menyurutkan semangat kita untuk menjalani ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Untuk selanjutnya kita mengundang Ustadz Muhammad Saleh Dirham LCMAG untuk memberikan siraman rohani, dan nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Saya yakin para jamaah sudah mengenal beliau. Beliau adalah pembicara rutin di Radio Suara Muslim 93,8 FM. Beliau juga saat ini mendapat amanah sebagai Ketua IKADI, Ikatan Dai Indonesia Wilayah Jawa Timur. Saat ini juga beliau pembina STIDKI, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Ar-Rahmah, Jalan Teluk Buli, Surabaya. Beliau juga Ketua MUI Jatim, Komisi Dakwah dan Keulamaan. Saya sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Saleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halik, Ustaz? Nahmadullah wa nashkuru. Suara saya jelas ya? Sangat jelas, Ustaz. Sangat jelas. Tafadhol, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi
anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tentu yang sama-sama kita muliakan Bapak Direktur Rumah Sakit UNER beserta jajarannya, teman-teman sejawat dokter yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh para pemirsa yang hadir di siang hari ini. Saya pikir memang tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita semua daripada apa yang kita rasakan sampai detik hari ini. Kita sudah memasuki hari yang keempat bulan Ramadan. Mudah-mudahan 4 hari puasa yang sudah kita lakukan ini beserta amal-amal saleh yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga semoga pula Allah memperpanjang umur kita bisa tuntas nanti 27 hari ke depan atau 26 hari ke depan menyelesaikan madrasah Ramadan ini, proyek Ramadan ini dengan puasanya, dengan salat malamnya, dengan tilawah dan tadabbur Qur'annya, munajat-munajatnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semuanya Allah panjangkan umur kita semua dan sehat walafiat. Jemaah sekalian, kalau saya diminta pada siang hari ini mengangkat tema sukses Ramadan, meraih sukses Ramadan, saya pikir tidak ada arahan yang paling jelas bagi kita untuk bisa kita sukses mengisi Ramadan, apalagi di era pandemi seperti ini, daripada arahan Allah itu sendiri kepada kita. Sebenarnya kalau jenengan lihat Bapak Ibu, Pak Dokter, Bu Dokter yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 85, dan 186, bahkan saya tambah satu lagi, 187, itu semua adalah ayat-ayat Ramadan. Rentetan ayat-ayat yang berbicara kepada kita tentang bagaimana kita sukses mengisi Ramadan. Itulah paling tidak ada 4 hal yang harus kita jaga, kita perhatikan. Yang pertama, puasa itu sendiri. Jadi sukses Ramadan, sukses berpuasa tentunya. Cuma masalahnya puasa yang bagaimana yang membuat kita sukses dunia akhirat ini. Ini yang perlu kita kaji. Yang kedua, sukses Ramadan manakala kita juga bisa mengisi hari-hari Ramadan dengan Al-Quranul Karim. Ya, ingat Bapak Ibu, secara khusus disebut oleh Allah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Nanti kita kaji ini. Sehingga kita nanti bisa sukses mengisi Ramadan dengan sempurna. Selain puasa, memperbanyak baca Al-Quran. Dan yang ketiga, sukses Ramadan ini adalah manakala kita pandai memanfaatkan momentum Ramadan dengan sebaik-baiknya untuk kemudian kita munajat, ya, berdoa, meminta, curhat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menumpahkan isi hati kita semuanya kepada Allah. Karena nanti terlalu banyak hadis-hadis yang menceritakan kepada kita, inilah momentum yang paling tepat bagi kita untuk kita menumpahkan semua isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pelaku dosa, inilah momentum yang tepat untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Kalau kita berharap ingin mendapatkan pahala yang banyak, dan memang Allah melipat gandakan pahala di momentum ini, inilah momentum yang tepat kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima seluruh amal saleh kita. Nanti saya akan bahas pula. Dan yang keempat adalah sukses mengisi Ramadan itu manakala kita juga sukses menata kehidupan rumah tangga kita. Apa hubungannya? Nanti kita bahas. Nah, yang pertama jemaah sekalian, sukses Ramadan, sukses kita berpuasa. Dan puasa ini adalah inti utama
peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadah yang paling utama, ibadah yang paling primadona. Dan Allah Subhanahu wa taala memulai ayat-ayat Ramadan ini dengan firman-Nya, dan insyaallah ayat ini tidak terlalu asing bagi kita semua, kita hafal dengan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi hanya orang beriman saja Bapak Ibu, ya, yang yang bisa merespon perintah Allah ini. Maka sepakat para ulama, ketika Allah ingin memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, Allah memanggil kita dengan panggilan iman. Makanya kalau kita tidak punya iman kita bermasalah, kita tidak akan nikmat berpuasa ini. Terasa jadi beban buat kita. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kuatkan iman kita. Persiapkan iman kita dalam berpuasa ini. Sebab puasa ini hanya untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Pertanyaannya sekarang, bagaimana suasana iman kita? Bagaimana kondisi iman kita? Masuk nggak kita pada panggilan Allah, di mana kita dipanggil dengan wahai orang-orang yang beriman? Kalau iman kita bermasalah, tidak nyambung ini, jemaah sekalian. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, perkuat iman kita, jaga iman kita, ya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian semua berpuasa. Begitu cintanya Allah kepada kita supaya tidak jadi beban buat kita, diingatkan oleh Allah, kata kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ingat loh ya, perintah ini juga diperintahkan kepada umat sebelum kamu. Jadi sebenarnya puasa ini, Pak Dokter, Bu Dokter, teman-teman sekalian, ini bukan syariat yang dimonopoli oleh kita kaum mukminin, orang-orang beriman, tidak. Orang-orang di luar kita, orang-orang Yahudi juga berpuasa, tentu dengan syariat keyahudiannya. Ya, orang-orang Nasrani juga berpuasa, tentu dengan syariat kenasraniannya. Bahkan orang-orang Majusi penyembah berhala pun juga berpuasa. Coba sampean lihat, mereka semua berpuasa. Cuma buat kita ada target yang sangat indah yang Allah persiapkan buat kita. Apa itu? La'allakum tattaqun. Supaya kita diformat oleh Allah, dicetak oleh Allah, dijadikan oleh Allah, digembleng oleh Allah untuk menjadi manusia tattaqun. Banyak di antara kita mengartikan tattaqun orang yang bertakwa. Kalau saya sih, bertakwa itu tidak hanya kuat hubungan kita dengan Allah. Jelas memang Pak ya, puasa ini adalah latihan, melatih kita untuk dekat dengan Allah. Totalitas kita tulus, ikhlas, merespon perintah Allah. Iya, tapi puasa itu sebenarnya tidak hanya itu, tapi puasa itu juga mampu ya menggiring kita kuat hubungan kita antar manusia satu sama lain. Orang berpuasa itu punya kepedulian sosial. Orang berpuasa itu peduli kepada sesama. Orang berpuasa itu care terhadap sesama. Ya. Makanya la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang bertakwa. Apa bertakwa itu? Kalau bahasa saya sih, bertakwa itu kita dengan puasa ini yang kalau kita berhasil akan sukses mengisi Ramadan dengan sempurna. Itu puasa yang mampu mencetak kita, memformat kita selama 1 bulan penuh seperti ini menjadi manusia-manusia yang seutuhnya. Utuh imannya, utuh akidahnya, utuh tauhidnya, utuh ibadahnya, utuh cara berpikirnya, utuh perasaannya, karena dia punya perasaan yang care terhadap orang lain, punya perasaan yang islami, utuh pula akhlaknya, utuh pula fisiknya. Ya, puasa ini mampu merubah diri kita. Inilah sebuah penggemblengan, sebuah penataran dari Allah yang tidak perlu modal uang segala macam, modalnya cuma satu saja, imanan wahtisaba. Jaga iman, ya, dan penuh perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan puasa ini. Makanya puasa yang kita inginkan supaya terbentuk la'allakum tattaqun ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Ya, kalau bahasa guru saya bukan hanya menahan perut dan di bawah perut, tapi bagaimana pula kita bisa mempuasakan kedua mata kita ini. Kedua mata kita ini berpuasa seharusnya jamaah sekalian.
Saya mata berpuasa. Selama saya puasa, mata saya tidak akan memandang kecuali apa yang saya pandang ini, yang saya lihat ini, sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah, oleh agama kita. Tidak ada kamu secara berpuasa bermaksiat mata. Tidak ada kamu secara berpuasa kemudian melihat tontonan-tontonan yang kotor. Tidak ada. Melihat lawan jenis dengan penuh nafsu. Karena dia akan menghapuskan pahala puasa kita, Pak. Menggugurkan pahala puasa kita. Puasa mata. Ya. Puasa telinga. Telinga kita juga berpuasa ini jamaah sekalian. Ya. Kenapa? Ini telinga saatnya berpuasa kita tutup. Saya tidak akan mendengarkan kecuali pembicaraan-pembicaraan, omongan-omongan, kata-kata yang baik masuk ke telinga saya. Orang berpuasa hobi mendengarkan Al-Quran. Orang berpuasa senang mendengarkan kajian-kajian seperti ini. Orang berpuasa, Pak, ditutup rapat-rapat. Tidak mau mendengarkan omongan-omongan yang jorok, yang kotor, penuh dusta, penuh penipuan, fitnah, ribah, gunjing, dan lain sebagainya, ditutup rapat-rapat. Orang berpuasa juga, mohon maaf jemaah sekalian, berpuasa pula akal pikirannya. Dia tidak akan banyak ngelamun. Dimaksimalkan otaknya untuk berpikir merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia aktif baca Quran, merenungi kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Orang berpuasa juga berpuasa pembicaraan. Puasa mulut, puasa pembicaraan. Dia tidak akan berbicara kecuali pembicaraan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna la'allakum tattaqun. Puasa yang diinginkan, puasa yang seperti itu. Bahkan puasa tangan. Ini tangan, Pak, tidak akan menyentuh pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tangan tidak akan menandatangani sesuatu yang tidak perlu ditandatangani. Takut ini. Karena saya sedang berpuasa. Kaki pun juga akan melangkah ke tempat-tempat yang baik. Dan begitu semuanya. La'allakum tattaqun. Bayangkan Bapak Ibu, 1 bulan loh kita dalam suasana seperti itu. Tidak makan, tidak minum. Mata melihat yang baik-baik. Telinga mendengarkan yang baik-baik. Mulut dengan pembicaraan yang baik. Ya, pikiran dimaksimalkan merenungkan sesuatu yang menguatkan imannya. Perasaannya jadi halus. Masya Allah. Itulah puasa. Wajar kalau kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Nabi sampai menegur kepada kita. Ya, apa kata Nabi? Kam min sa'imin, berapa banyak dari orang yang berpuasa itu? Laisa lahu jazaa'un min siyamihi, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Dia berpuasa, puasa apa? Puasa perut saja. Tidak makan, tidak minum, tapi pahala puasa entek, habis jemaah sekalian. Kenapa? Man lam yada' qaul zur falaysa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa tidak bisa meninggalkan qaul zur, omongan-omongan dusta, omongan-omongan yang kotor, omongan-omongan yang jorok, wal amal nabi, dan perbuatan yang seperti itu, a'udzubillah, Allah nggak butuh dengan puasa, dengan lapar dan dahaga yang dia lakukan di siang hari Ramadan itu. Jadi rupanya puasa ini, ma'asyil muslimin, sekali lagi harus kita nikmati, Pak. Harus mampu memformat diri kita menjadi la'allakum tattaqun. Makanya nanti ujungnya ketika kita sudah selesai 30 hari berpuasa, bagaimana, apa kata Nabi? Man shama ramadhana tsumma lam yarfuth wa lam yafsuk kharajat min dzunubihi kayama waladatu ummu. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia tidak berkata-kata yang fasik. Dia jaga lisannya, tidak berbuat perbuatan yang keji, dia tidak bermaksiat. Baik itu maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat pikiran, maksiat tangan, maksiat kaki, semuanya dijaga berpuasa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu keluar dari bulan Ramadan ibaratnya seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, bersih, tidak punya dosa sedikit pun. Inilah proyek Allah yang luar biasa, Pak. Sukses kita Ramadan ini kalau kita bisa menjaga puasa sesuai dengan apa yang diharapkan Nabi kepada kita. Saya berharap Bapak Ibu, para dokter, Pak Dokter, Bu Dokter yang dimuliakan Allah, kita harus punya semangat, ulul himmah, ketinggian semangat bahwa Ramadan tahun ini, puasa tahun ini, di Ramadan ini harus berbeda dengan puasa tahun lalu. Ramadan tahun ini, puasa tahun ini, saya harus bisa memformat diri saya kembali pada fitrah saya, menjadi manusia yang seutuhnya. Utuh imannya, utuh akhlaknya, utuh ibadahnya, utuh ketaatannya kepada Allah, ya, utuh akhlaknya, utuh ibadahnya, dan utuh yang lain. La'allakum tattaqun.
Baru kita dikatakan sukses mengisi Ramadan, jamaah sekalian. Karena puasanya kita jaga dengan betul. Mumpung ya, masih ada waktu 26 hari ke depan kita ini Pak, sudah 4 hari ya. Ya, ayo nikmati. Munculkan kepedulian sosial kita. Kayak sekarang ini jam berapa? Jam 2 ya, setengah 2. Luar biasa, perut keroncongan kan Pak ya. Lapar. Bayangkan, nikmati lapar ini Pak. Ya. Munculkan perasaan kita bagaimana saudara kita yang berbulan-bulan tidak makan. Apalagi dalam kondisi berjuang, berjihad, seperti saudara kita di Palestina, seperti saudara kita di Mogadishu, seperti saudara kita di mana? Di Kashmir, di Sudan Selatan, di Thailand, di Patani, di Mindanao dan lain sebagainya. Mereka berjuang dalam kondisi berpuasa. Sehingga muncul rasa iba pada diri kita. Ada kepedulian dengan puasa. Itu makna la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu merubah ya kepribadian kita Pak menjadi kepribadian yang seutuhnya kembali pada fitrah asal kejadian kita, Islam yang sempurna insya Allah. Baru kita dikatakan sukses mengisi Ramadan karena puasanya dijaga dengan betul. Oke. Yang kedua. Apa yang kedua? Dikatakan sukses mengisi Ramadan, lanjutkan Pak pada ayat 185-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya Allah. Di bulan Ramadan ini Pak, diturunkan Al-Qur'an. Atau ayat yang sudah sampean hafal semua insyaallah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ya, ini para ulama sepakat itu Quran 30 juz datang sekaligus pada malam Al-Qadar itu. Tapi setelah itu ayat yang paket pertama itu turun tanggal 17 Ramadan. Sama saja Pak. Semuanya di bulan Ramadan seperti itu. Ini sepakat para ulama, tidak ada zikir yang paling disukai, diridai, ya disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita membaca Al-Qur'anul Karim. Naam Quran Pak, Quran. Monggo dibaca Al-Quran. Ya. Quran jangan hanya sekedar menjadi pajangan saja ya di meja sampean di rumah kita, tapi dibuka. Dibaca Quran itu. Ya, dibaca. Ustadz, mana yang lebih baik? Kadang-kadang muncul pertanyaan begini, Bapak. Mana yang lebih baik, membaca atau kita memahami? Dua-duanya diperintah. Bahkan di bulan Ramadan ini salafus saleh itu bahkan lebih banyak membacanya daripada perenungannya. Kenapa? Karena ini setiap ada apa namanya? Kita berlomba-lomba untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La aqulu lakum alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan pada kalian alif lam mim itu satu huruf. Tapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Ya, walikulli harfin hasanah, masing-masing huruf itu satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 kalinya. Jadi kalau orang baca alif lam mim, itu jelas pahalanya 30 pahala Pak dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini ya, akhi. Dilipat gandakan lagi sampai 70 kalinya. Sebab katanya dalam sebuah hadis, walaupun ada sebagai ulama mendhaifkan hadis ini, tapi masih yang Jabir hadis ini masih bisa diangkat, masih dipakai karena dhaif itu tidak terlalu parah. Dikatakan salat barang siapa salat fardu di bulan Ramadan sama dengan 70 kali salat fardu di luar bulan Ramadan. Kalau kita salat sunnah di bulan Ramadan sama dengan salat fardu di luar bulan Ramadan. Berarti ada pelipat gandaan 70 kalinya, ma'asyarul muslimin. Nah, ikhwatal iman, baca Al-Quran, Pak. Apa kata Allah? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Ayo akrab kita dengan Al-Quran. Jadikan kehidupan kita kehidupan Al-Quran. Hari-hari kita hari-hari Al-Quran. Saya berharap, Pak, kalau bisa sampean di kantor ini, ayo laptop sampean gantilah, jangan diganti dengan musik Pak. Ganti, berikan CD 30 juz atau flash disk yang 30 juz masukkan. Dengarkan suara dengan suara sayup-sayup jemaah sekalian tanpa mengganggu pekerjaan kita.
Masya Allah. Kalau tiap hari suasananya kayak gitu, di kantor ada Quran, di rumah ada Quran. Masya Allah. Di mobil sampean Pak dari rumah, berangkat dari rumah, berangkat ke kantor, ke rumah sakit, ayo dengarkan Quran, nikmati Quran. Nanti pulang dari rumah sakit, menuju rumah, untuk kita berbuka puasa dengan keluarga, dengarkan lagi Al-Quran. Masya Allah. Bahkan rumah kita Pak, saya di rumah, saya udah punya komitmen dengan keluarga. TV kita Pak hanya ada 2 channel sekarang ini. Channel Mekah, channel Madinah. Karena dua-duanya itu ada antara hadis dan Quran, jemaah sekalian. Di rumah Quran, di kantor Quran, di mobil Quran, di mana-mana Quran. Masya Allah. Saya yakin masyarakat muslimin ini problem yang menimpa pada bangsa kita, termasuk adanya pandemi ini, akan terangkat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hudal linnas. Quran ini bisa memberikan petunjuk, arahan hidup, hidayah buat kita manusia ini. Jadi kalau sampean sumpah Pak, sampean banyak masalah, ada benturan di lapangan, gagal operasi, mudah-mudahan tidak seperti itu, lari pada Quran. Coba sampean yang biasa ngoperasi, sebelum ngoperasi coba buka Quran Pak, baca 1 lembar saja dan tawasul kepada Allah dengan bacaan itu, mudah-mudahan operasi saya lancar. Dilancarkan oleh Allah. Hudan, dikasih arahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Quran, itu mukjizat buat kita. Saya merasakan sekali. Saya ketika berkomunikasi Pak, ketika ingin menyampaikan, termasuk juga ketika saya pengajian seperti ini, saya mau mukadimah dengan Quran dulu jemaah sekalian di rumah baca, walaupun hanya 2 lembar. Ya, saya ingin khutbah Jumat, baca Quran dulu. Tadi saya khutbah Jumat, baca Quran dulu. Dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika direkam, Pak, saya juga bingung, kok bisa saya berbicara seperti ini gitu. Kayak tidak masuk akal. Siapa Pak? Ini arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran itu hidayah. Tidak hanya itu. Wa bayyinatin minal huda. Allah juga memberikan bayyinah, penjelasan yang nyata. Jadi juklat, petunjuk pelaksanaan untuk bisa meraih hidayah tadi itu. Dan tidak hanya itu. Apa yang ketiga? Wal furqan. Allah memberikan kepada kita sifat furqan, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Ya, mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka. Tahu kita ini, Pak. Mana sih saya memberikan keputusan yang baik, keputusan tidak baik, diberi oleh baca Quran. Saya tidak bisa bayangkan Bapak Ibu kalau setiap kita rapat pagi, cobalah muqaddimah dengan baca Quran. Walaupun hanya 1 lembar atau setengah halaman. Dan kita tawasul, mudah-mudahan rapat saya diberkahi oleh Allah. Ada keberkahan. Tentu kalau kemudian di rapat itu semuanya mayoritas muslim ya, cobalah baca Quran. Betul jemaah saya, terasa sekali. Saya rapat Pak, di mana saja saya rapat. Rapat saya di STITI, di sekolah tinggi saya. Rapat saya di IKADI, rapat saya di mana saja. Quran dulu muqaddimah. Dilancarkan semua urusan. Dan tahu nanti keputusannya pun hasil rapat jelas. Ada furqan, ada pembeda nanti. Nah, kalau sudah kita muqaddimah berkomunikasi duluan dengan Allah, Pak, sebelum kita berkomunikasi dengan antar manusia, kita berkomunikasi dengan Allah lewat Quran dulu. Kan orang kalau baca Quran kan dia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka terasa manfaatnya ma'asyiral muslimin. Diberi oleh Allah furqan, ada kejelasan. Ini sekarang hidup ma'asyiral muslimin, orang sudah banyak menghalalkan segala cara. Gak jelas mau kemana kita ini. Sampai didik anak pun juga kadang-kadang bingung. Baca Quran. Kalau sampean Pak merasa mumet, merasa susah untuk berkomunikasi dengan anak, sebelum berkomunikasi dengan baca Quran dulu Pak. Enak bahasa kita, nyambung ke hati anak kita. Kenapa? Karena Allah Pak yang membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita. Bukan hanya itu jemaah sekalian, di ayat yang lain banyak sekali. Quran itu Pak, Ibu, syifa'un wa rahmah. Ya, Quran itu memberikan obat dan kasih sayang. Ada rahmah, ada kelembutan hati buat kita. Orang kalau suka baca Al-Quran, apa kata Allah? Wa nunazzilu minal Qur'ani. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Ya Allah. Dan sengaja kami turunkan Al-Quran. Quran itu adalah syifa, obat. Obat apa? Obat pikiran yang sumpek, obat hati yang sedang gundah, sedih dan gelisah, baca Quran. Termasuk juga obat fisik. Tawasul dengan Quran.
Ini sampai medis lebih paham lagi jamaah sekalian di bab fisik seperti ini. Apalagi perpaduan antara fisik dengan aspek Quran. Wah, selesai sudah jamaah sekalian. Syifa. Saya kadang-kadang menghayal Bapak Ibu ya, namanya menghayal kan tidak apa-apa ya menghayal. Tapi insya Allah ini khayalan yang baik insya Allah ya. Khayalan dari perenungan yang cukup dalam saya merenung ini. Alangkah indahnya kalau kemudian proyek puasa di bulan Ramadan ini dan proyek membaca Quran dijadikan proyek nasional oleh pemerintah kita. Selesai semua masalah kita ini, Pak. Betul ini. Apalagi kita kan pandemi begini. 1 tahun lebih loh. Nah. Cobalah kita dengan pendekatan selain juga pendekatan prokes ya jelas, protokol kesehatan yang ketat, antum lebih paham di sini, sampai lebih paham di sini. Cobalah dengan pendekatan yang satu lagi, Pak. Quran. Allah mengatakan, dengan Quran syifa ada obat. Kalau semua bangsa ini, Pak, semua kaum muslim membaca Quran, apalagi di bulan Ramadan seperti ini, hakul yakin ini akan terangkat virus ini jamaah sekalian. Walaupun tidak kelihatan, Allah punya cara, Pak. Dan cara Allah itu berbanding lurus dengan kesungguhan kita dengan kitab sucinya ini. Quran ya, Quran. Aib loh kita mengaku umat Muhammad, umat Islam, kemudian kita tidak bisa baca Quran. Dan Quran ini Bapak, tolong jangan sampai nanti kita dihujat di akhirat jemaah sekalian. Bahkan di Quran Pak menuntut kita di alam kubur sebelum di akhirat. Kalau sampai renungkan nanti di alam kubur, kalau kita meyakini Pak tentang alam kubur ya, itu ada 4 pertanyaan dari malaikat itu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, wa man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammadun Nabi. Terus yang ketiga ini, wa ma imamuka, siapa imammu yang mengarahkan hidupmu? Ini kalau kita tidak bisa baca Quran, Pak, susah. Tapi kalau kita lancar baca Quran, sampean bisa menjawab Al-Qur'anu imami. Tapi kalau kita tidak bisa baca Quran, makanya salah satu orang yang akan mendapatkan azab kubur itu orang yang tidak bisa baca Quran. Hati-hati. Inilah momentum yang tepat bagi Bapak Ibu yang tidak bisa baca Quran. Sekarang ditemukan metode membaca Quran dengan sangat mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Adakah dari orang yang mau membaca Quran? Aku mudahkan belajar Quran. Sekarang metodologi Pak luar biasa. Saya juga punya metode namanya metode wafa. Baca Quran pakai otak kanan jamaah sekalian. Ini untuk anak kecil lebih cepat Pak. Dulu kan ada qiraati, ada lebarki, ada Iqra, macam-macam. Sekarang ketemu. Ini otak mutajaddid. Dengan perkembangan waktu ini termasuk juga bagaimana membaca Quran di era digital seperti ini. Supaya anak juga serius. Tidak jenuh, ada simulasinya segala macam. Bahkan di Al-Falah, mohon maaf saya sebut masjidnya jemaah sekalian, saya kebetulan juga pembina Al-Falah, saya Dewan Syariah Al-Falah, Masjid Al-Falah. Itu juga ada orang tua umurnya sudah 72 tahun, dia tidak bisa baca Quran sama sekali, 0, baru sadar ketika di akhir hidupnya, subhanallah, setelah 2 tahun Pak berturut-turut dia baca Quran, sekarang bahkan punya sertifikat bisa ngajari Quran. Kayak ada masuk akal memang jemaah sekalian. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa baca Quran. Baca Quran. Renungi Al-Quran. Fahami Al-Quran. Amalkan Quran. Hafalkan Al-Quran. Paling tidak sekarang ini di bulan Ramadan, baca Al-Quran. Bagi yang sudah lancar, baca Quran. Buat Pak suasana Quran di mana-mana gitu. Quran itu saya katakan tadi hidayah, Quran itu bayyinah, Quran itu furqan, Quran itu rahmat dari Allah, Quran itu adalah syifa, obat dari Allah Subhanahu wa taala. Quran itu juga nur, cahaya dari Allah. Quran itu burhan, pelita dari Allah. Quran itu juga ruh min indina, ruh yang Allah tetapkan dalam hati kita jemaah sekalian. Allah menguatkan dalam hati kita, nyambung Pak hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau antum Ramadan ini adalah hari kita hari-hari Quran, itulah sukses Ramadan ma'asyiral muslimin. Paling tidak kita punya target lah ya. Ya bagi yang sudah lancar, usahakan saya minimal bisa mengkhatamkan Al-Quran 1 kali di bulan Ramadan ini. Bagi yang semi-semi kurang lancar, tidak apa-apa. Minimal saya separuh Al-Quran bisa saya baca. Pokoknya tiada hari kecuali kita akrab membaca Al-Quran. Itulah sukses Ramadan yang kedua, ma'asyar muslimin. Dan dua-duanya ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dua-duanya memberikan syafaat bagi orang yang melaksanakannya. As-siyamu wal Quran yusyafi'ani yawmal qiyamah. Puasa dan Al-Quran ini dua-duanya nanti pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang melaksanakannya.
Orang kalau suka berpuasa, puasanya memberikan syafaat. Orang kalau suka baca Quran, mohon maaf, Qurannya pun juga berikan syafaat kepada orang yang membacanya gitu. Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Karena Quran itu nanti datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi orang yang bacanya. Mohon maaf sebentar Bapak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sukses mengisi Ramadan. Sukses mengisi Ramadan. Jadi puasa dan Al-Qur'an ini jangan sampai lepas dari kebiasaan kita. Puasa sebagaimana saya katakan tadi, puasa yang betul-betul la'allakum tattaqun, apa konsekuensi la'allakum tattaqun, dan yang kedua adalah akrab dengan Al-Qur'an. Oke. Yang ketiga saat ini, apa yang ketiga? Subhanallah. Yang ketiga jemaah sekalian, lanjut Pak pada ayat 186-nya itu. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Masya Allah. Ini hari-hari Ramadan Bapak Ibu adalah hari-hari kita memperbanyak doa. Memperbanyak munajat. Memperbanyak meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi loh Bapak kalau kemudian selama Ramadan kita tidak berdoa khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila wa idza sa'alaka ibadi, bertanya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambaku tentang diriku, mau memohon kepadaku, meminta kepadaku, fa inni qarib, aku dekat. Allah memproklamirkan dirinya. Ini ayat Pak, masih ayat Ramadan loh ya, masih ayat Ramadan. Dimasukkan di situ tentang doa. Naam, bulan ini adalah bulan doa. Silakan sampean catat jemaah sekalian. Masalah-masalah sampean. Apa yang sampean takutkan untuk sampean istighfari, sampean bertobat, catat semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampean teringat masa-masa jahiliyahnya dulu. Ketika di SMA, ketika masih di kampus, saya pernah berbuat demikian. Pernah terjebak dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, terjebak dengan dosa besar. Minta sama Allah doa pengampunan. Tidak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta dosa zina sekalipun. Hatta dosa riba sekalipun. Hatta dosa pernah membunuh orang sekalipun. Jangan main-main di bulan Ramadan ini. Kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk kita taubatan nasuha. Makanya Nabi sampai sedikit mengancam Pak pada kita. Raghima anfu. Wa raghima anfu. Kalau dalam bahasa ulama yang agak halus Pak, apa? Merugi. Merugi umatku kata Nabi. Tapi kalau ulama yang ekstrem mengatakan celaka. Kaget para sahabat. Qalu man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Rajulun id adraka alaihi Ramadan falam yufar lahu. Itulah seseorang yang dia masuk ke dalam bulan Ramadan kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, inilah momentum yang luar biasa bagi kita untuk berdoa, mengakui semua kesalahan-kesalahan kita. Sekaligus berharap kepada Allah untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Momentum yang luar biasa. Saya katakan catat, Pak, catat. Sampai minta apa saja. Bagi yang masih PPDS, minta cepat sukses. Lulus dengan sempurna, kemlot. Ya, bagi yang kemudian yang masih berbuat dosa, berbuat kesalahan, apa saja, catat semuanya Pak, tumpahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cerita pada siapapun pula, ceritakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa kita akan diampuni dan semua permintaan kita akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bahkan bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan," ketika datang malam pertama Ramadan, dan itu tiap malam, wa dzalika kullu lailatin, itu tiap malam, Allah memproklamirkan dirinya kepada kita. Menawarkan kepada kita. Hal min sa'ilin, adakah dari hambaku yang mau meminta, memohon, berdoa? Ya Allah. Hal min mustaghfirin, adakah dari hambaku yang mau istighfar? Kalau istighfar ini Pak, dosa-dosa kecil. Bahkan diperkuat lagi oleh Nabi, hal min taibin, adakah dari orang yang mau bertobat kepadaku? Pelaku-pelaku dosa besar. Ramadan tutup semuanya Pak, curhatkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu asal syarat-syarat adab-adab doanya juga diperhatikan ya. Adanya penyesalan yang luar biasa, melepaskan dosa yang pernah kita laksanakan, dan punya tekad untuk tidak mengulangi lagi di kemudian hari dengan dosa yang sama. Dengan penuh penyesalan, tangisi Allah Subhanahu wa taala, selesai kita ini. Doa ya akhil karim. Ya Allah, apalagi nanti Bapak Ibu, di doa itu ada doa-doa yang lebih diijabahi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu doa ketika kita sedang berbuka puasa dan doa di saat kita sedang sahur. Dan mohon maaf, dua-duanya ini, Pak Dokter, Bu Dokter, banyak kita teledor, telena keasikan makan. Lupa untuk ngangkat tangan kita berdoa. Padahal di saat kita sedang berbuka puasa itu, Allah ingin mendengarkan. Coba lihat hambaku tuh. Dia telah berlapar-lapar karenaku, berhaus-haus karenaku. Di saat makan ada di depan matanya, di hadapannya, dia masih juga sempat ngangkat tangannya bermunajat kepadaku. Apa yang diminta oleh hambaku, semuanya akan aku respon, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan aku ijabai, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu Pak, saya ingin menggarisbawahi tentang doa ini ya. Ada doa yang kemudian menjadi doa unggulan Rasulullah. Ya. Kalau minta urusan dunia sih bukan tidak boleh ya, karena kita hidup di dunia, pengen sukses memang harus ya. Tapi dunia ini kan ada batasannya Pak ya. Pak Dokter, Bu Dokter lebih paham lagi masalah ini. Kita dibatasi oleh umur. Sak cerdas-cerdasnya kita, sak pinter-pinternya kita, sak lihai-lihainya kita dalam urusan medis, dibatasi oleh umur. Umur nanti 80 tahun, 90 tahun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati kita ini. Yang jadi masalah, setelah mati ini kita gimana? Sukses apa tidak? Makanya doa Nabi apa? Minta pada Allah masuk surga tanpa hisab. Dan minta kepada Allah dijauhkan dari jilatan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini Pak, Ibu, jadikan doa ini senandung kita setiap saat ya. Mungkin sampai pas lagi ngoperasi, lagi santai di kantor dan lain sebagainya, kosong Pak, lantukan nih. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Nikmati, sambungkan hati kita dengan Allah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Aku mohon surga-Mu ya Allah dan jauhkan dari neraka-Mu. Karena itulah sukses yang sebenarnya Bapak. Kalau kita bicara sukses, mohon maaf sekali lagi, bukan sukses karir, bukan sukses materi, bukan sukses keilmuan, bukan sukses banyak anak, bukan sukses harta, bukan. Dan itu walaupun kita butuh semua itu, butuh. Kita hidup di dunia butuh kok. Tapi sukses yang sebenarnya manakala semua itu bisa membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa selamat dari api neraka dan masuk surganya Allah, itulah sukses yang sebenarnya. Jadi sukses itu sukses masuk surga. Nah, kita tinggal tanya sekarang ini jemaah sekalian. Apa yang saya punya ini bisa nggak membawa saya ke surga? Anak saya bisa tidak membawa saya ke surga? Istri saya bisa membawa ke surga? Terus begitu Pak. Kalau tidak, doa sama Allah Subhanahu wa taala. Minta diberi hidayah. Bisa membimbing istri, membimbing anak, membimbing karir kita, ilmu kita, semuanya bermanfaat buat agama ini, buat bangsa ini, buat kemanusiaan ini. Sehingga menjadi sanggup kita ke surganya Allah. Kalau di dunia ini ya, paling kita nikmati 80 tahun ya. Masuk usia 80 tahun sudah tidak bisa makan rawon, Pak. Tidak bisa makan gulai lagi, tidak bisa makan pecel, tidak bisa semuanya ya.
Nggak enak semua, dibatasi, Pak. Setelah itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, pertanyaannya setelah inna lillahi kita ke surga atau tidak? Nah, Ramadan kesempatan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, memohon, meminta dengan permintaan yang khusyuk kepada Allah. Semua permintaan kita. Tidak ada yang tidak yang dibiarkan, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal adab-adab dan syarat-syaratnya terpenuhi dalam doa itu. Kira-kira inilah Bapak Ibu, Pak Dokter, Bu Dokter, 3 hal ya, arahan Allah kalau kita sukses mengisi Ramadan. Puasa yang benar, baca Quran yang benar, berdoa yang benar. Nah, ada lagi tambahan satu. Lihat pada ayat 187-nya. Allahu Akbar. Saya tersenyum kadang-kadang mendengarkan ayat ini, Bapak Ibu. Apa kata Allah? Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan kepada kamu. Ini kalau kita artikan secara harfiah saja, Pak ya. Ya, memang ya, maknanya sih kita jangan sampai lupa di bulan Ramadan itu di malam harinya, sesibuk apapun pula kita berpuasa, sesibuk bagaimana pula kita baca Quran, ya, senikmat bagaimana pula kita i'tikaf di masjid, jangan sampai lupa menjaga kehangatan kehidupan rumah tangga kita. Dihalalkan kepada kalian di malam hari bulan Ramadan untuk bermesraan dengan istri kalian, dengan suami kalian. Bahasanya Pak, bahasa apa? Bahasa bersenang-senang dengan keluarga. Mungkin dalam konteks yang lebih besar, Ramadan ini seharusnya menjadi momentum bagi kita untuk mengakrabkan keluarga. Jangan sampai di bulan Ramadan sampai tukaran dengan istri. Tadi dokter nih Pak ya, ini banyak dokter di sini jemaah sekalian. Saking sibuknya ngurus pasien, tidak pernah ada kehangatan dengan istri di rumah. Tidak pernah komunikasi dengan anak-anak kita di rumah. Musibah ini. Seharusnya di musim pandemi begini jemaah sekalian, ayo sampean sesibuk awal berbuka dengan istri di rumah. Kecuali ada masalah-masalah darurat ya. Pasien yang memang kalau nggak ditolong akan meninggal dunia, itu memang itu kewajiban kita. Tapi kalau memang dari kawasan Pak, ayo kita jangan suka dengan hobi cangkruan. Wah, kongko-kongko dengan teman-teman, dengan relasi. Kongkolah dengan suami, dengan istri kita, dengan suami ibu, dengan anak-anak kita. Ini di bulan Ramadan ya, akhir kali, apalagi di masa pandemi ya, kita sering di rumah, anak kita juga kasihan loh, nggak sekolah juga. Dia pingin Pak curhat pada suami, pada orang tuanya. Curhat pada istrinya. Ayo makan bersama-sama. Nikmati itu ketika kita salat maghrib. Kemudian sebelumnya kita berbuka bersama. Saya menikmati betul Bapak Ibu. Saya di rumah, jemaah sekalian, hari pertama kemarin, saya berdoa Pak, ketika berbuka puasa itu. Diamini oleh ibunya anak-anak. Diamini oleh anak-anak Pak. Kan kata Nabi, doanya orang tua pada anak makbul kan. Kemudian besok hari kedua, ibunya anak yang berdoa Pak. Diamini oleh saya, diamini oleh anak-anak. Hari ketiga anak saya yang pertama berdoa. Masya Allah. Diamini oleh saya sebagai orang tuanya. Kan kata Nabi, doanya anak pada orang tua juga makbul. Di bulan Ramadan lagi. Dan dalam kondisi berbuka puasa. Selesai sudah Pak. Saya berharap, jemaah sekalian, jangan sampai Ramadan ada cekcok di antara kita suami istri ini. Musibah Pak. Ramadan momentum bagi kita. Ini Allah loh mengatakan. Ayatnya Ramadan masih Pak. 183, 184, 185, 186, terakhir 187 berbicara masalah keluarga. Tolong sesibuk apapun pula kawal istri kita, kawal anak-anak kita, ya. Sebab mereka ini Pak nanti akan mendoakan kita setelah kita meninggal dunia, ya kan? Ketika kita meninggal dunia jemaah sekalian ditinggal Pak, jabatan kita, posisi kita, harta kita, siapa yang kita harapkan? Doanya anak-anak. Kalau kita kemudian ada gap yang menganga lebar dengan anak kita, dengan keluarga kita, siapa yang mendoakan kita, ma'asyar muslimin? Sukses itu sukses menata kehidupan rumah tangga. Dan Ramadan, momentum yang paling tepat selama 30 hari kita berakrab-akrab dengan istri dan anak-anak kita. Belum lagi makan sahur bersama-sama dengan istri, ya Allah, dengan anak-anak. Dibangunkan satu persatu, Pak. Kita pijit pundak mereka karena supaya nyambung tidak nyambung. Ayo makan, kita kemudian menuangkan, menyiapkan nasinya pada mereka. Ya Allah, nikmati ini Pak. Setelah selesai sahur, doa sama-sama. Kata Nabi, doa ketika sahur makbul. Doa ketika berbuka puasa juga makbul. Masya Allah. Nikmati semua itu. Inilah kira-kira jemaah sekalian, Bapak Ibu, Pak Dokter, Bu Dokter, 4 hal penting kalau kita ingin sukses Ramadan.
Sukses puasa, sebagaimana puasa yang saya gambarkan tadi. Sukses baca Quran, ayo baca Qurannya, targetkan baca Quran. Dan sukses berdoa, silakan catat Pak permintaan sampean, ya tumpahkan semuanya kepada Allah. Dan sukses menata kehidupan rumah tangga di bulan Ramadan. Insya Allah kita sukses dunia akhirat atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semuanya. Mohon maaf saya ini yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih bermakna, lebih berbobot, lebih bernilai dibandingkan dengan Ramadan tahun lalu. Mudah-mudahan kita semua tuntas menyelesaikan Ramadan sampai 30 hari ke depan, dan semoga pula amal saleh kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Mohon maaf semuanya, Pak Dokter, Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ustaz Saleh Dirhem memberikan tips kita, ada 4 hal tadi, bagaimana kita bisa sukses untuk menjalani Ramadan ini dalam berpuasa, kemudian baca Al-Quran, berdoa, dan membangun keluarga. Masih ada waktu untuk tanya jawab, nggih, Ustaz. Apabila diizinkan, kita masih ada waktu sekitar setengah jam untuk bertanya. Ini mohon izin, saya sapa kepada guru-guru kami, ada Prof. Joko Santoso selaku Ketua Senat Universitas Airlangga, kemudian Prof. Taha, kemudian ada Dr. Hamzah, Dr. Sutrisno, Dr. Brahmana dari IDI Jatim dan Surabaya, kemudian Dr. Didin selaku Ketua Siswa, Ustadz Zaki Irham dari Puspas, Dr. Nurdin dari Kulon, kemudian ada Dr. Yusuf Wibisono, dan seluruh beberapa kadep dari FK UNER. Ini ada pertanyaan, Ustadz, dari Dr. Wiwin, nanti mungkin ada yang bertanya secara live. Pertanyaan Dr. Wiwin menyambung dengan surat Al-Baqarah yang disampaikan Ustaz Saleh tadi. Pada akhir surat Al-Baqarah 183 sampai 186 diakhiri dengan la'allakum tattaqun ta'lamun tashkurun yarsyudun. Apa ada makna khusus ya Ustaz Saleh untuk pertanyaan Ustaz dari Dr. Wiwin? Tafadhal Ustaz. Ini sebenarnya panjang ya Pak. Ini satu pengajian tersendiri kalau saya bahas ini Mas, satu persatu. Tentu Allah Subhanahu Wa Taala dengan puasa kita ingin diformat menjadi la'allakum tattaqun. Kemudian wa la'allakum tashkurun ketika membaca Al-Qur'an, karena orang kalau sudah baca Quran akrab dengan Al-Qur'an, selain saya katakan tadi itu ada hidayah, ada bayyinah, ada furqan, ada syifa, ada rahmah, ya, ada burhan, ada nur, ada ruh min indillah dan lain sebagainya. Kemudian Allah menyimpulkan ketika kita sudah meraih semua itu, pasti kita akan semakin dekat dengan Allah, merasakan nikmat yang luar biasa. Karena memang tidak ada nikmat yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita, jemaah sekalian, daripada Quran yang sudah menjadi kitab suci kita semua. Di situ menerangkan semua masalah-masalah kita. Jalan menuju surga, jalan untuk menjauhi nerakanya Allah, itu semua digambarkan oleh Allah. Semua masalah ada dalam Al-Quran, maka wajib kita mensyukurinya. Makanya dikatakan la'allakum tashkurun. Nah, namanya manusia, kita manusia kan, bukan malaikat. Kita ini punya hawa nafsu. Kita ini punya syahwat, ya, yang terkadang syahwat dan hawa nafsu kita mengalahkan logika berpikir kita. Terkadang juga syahwat dan nafsu kita ini mengalahkan nurani kita, ya. Kadang-kadang terjebaklah kita dengan dosa, tapi kita tidak boleh putus asa. Allah memberikan jalan keluar kepada kita apa? Doa, sebagaimana saya katakan tadi itu. Minta pada, apalagi di bulan Ramadan. Makanya mengatakan la'allahum yarsyudun, niscaya kalian akan mendapatkan arahan hidup yang jelas dari Allah. Rasyad itu petunjuk yang jitu dari Allah. Makanya orang kalau sudah berdoa, dia tidak akan tersesat hidupnya. Sebab orang kalau sudah berdoa menunjukkan bahwa yang bersangkutan sedang nyambung dengan Allah. Orang kalau sudah berdoa, yang bersangkutan sudah satu hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah mengakui. Ya, makanya Allah pun membuka lebar-lebar tangannya kepada orang pelaku dosa apapun pula, siang, malam, kapan saja sampai hari kiamat Allah membuka lebar-lebar itu bagi orang yang kemudian berdoa. Makanya doa itu dikatakan sama Nabi, ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah itu sendiri gitu. Masya Allah.
Makanya sampai Nabi mengatakan man lam yas'alillah yaghdab alaih. Kalau orang tidak memohon, tidak berdoa pada Allah, Allah murka pada orang itu. Maka supaya kita tidak dimurkai oleh Allah jemaah sekalian, biasakan kita minta terus kepada Allah. Tiap hari, tiap saat. Apalagi di momentum Ramadan. La'allahum yarsyudun. Niscaya kita akan diberi arahan yang jitu dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu makna secara umum seperti itu. Jazakumullah khair, Ustaz Saleh. Iya, Pak Dokter. Oke, diizinkan Prof Joko mungkin berdiskusi langsung. Setelah itu Prof Taha dipersilakan untuk Masya Allah. dengan Masya Ustaz Allah. Saleh atau nanti Mohon maaf semuanya, Masya Allah. Tafadhal, Prof. Sepertinya sudah jelas nih Pak Dokter. Tinggal mengamalkan biar sukses Ramadan insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Yang luar biasa, saya mengikuti terakhir-terakhir karena tadi ada pertemuan. Masya Allah, monggo Pak. Yang pertama-tama, selamat menjalankan ibadah Ramadan untuk Ustadz juga dan para kolega, para senior yang ada di lingkungan Rumah Sakit UNER, serta yang ada di sekitar Erlangga. Yang kedua begini, Ustadz, kita ini kan karena terlalu banyaknya mendapatkan kenikmatan dari Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Seakan-akan kita itu terjebak kepada masalah-masalah yang mestinya harus disadari sejak kita itu diberikan pemikiran yang lapang. Artinya itu tidak hanya 10 tahun yang lalu, tetapi sejak kita itu berproses maturitas pemikiran kita, itu sudah harus sadar bahwa hal yang kita dapatkan itu sepenuhnya itu penuh keajaiban semuanya. Penuh keajaiban semuanya. Nah, endpoint-nya adalah dalam istilah begini, apa yang tidak mungkin toh di dunia ini? Berarti kan serba mungkin. Kemudian dibalik, yang serba mungkin bisa jadi tidak mungkin. Karena itu sesungguhnya itu adalah Allah yang punya. Nah, ini kita disadarkan kepada wabah atau pandemi yang luar biasa hebatnya ini. Sehingga yang 100 tahun yang lalu dikatakan pandemi yang luar biasa, ini jauh lebih luar biasa. Apalagi sudah didukung era revolusi 4.0, tetapi negara yang membuat revolusi 4.0 pun itu menyerah dengan pandemi ini. Nah, yang saya tanyakan kepada Ustadz, tolong sharingkan maknanya dari pandemi ini ketika Ustadz ini sudah menjalani Ramadan hari keempat ini. Saya ingin tahu dari Ustadz bagaimana memaknainya pandemi ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Joko. Bagi kita yang saya pahami gimana kiat mengelola musibah ya. Musibah itu bagi orang beriman itu ada dua, Pak. Ada musibah yang menyenangkan, ada musibah yang tidak menyenangkan. Makanya Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia itu akan mati. Nah, sebelum mati itu Allah mengatakan wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah. Dan sengaja kami akan menguji kalian semua, yang baik dan yang buruk itu ujian, fitnah. Jadi kita harus sadar sebelum kita meninggal dunia ini, di masa kehidupan kita seperti ini, pasti kita berhadapan dengan dua kenyataan seperti itu. Sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dua-duanya ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya ilmu, satu sisi nikmat, Pak. Ya kan? Tapi di sisi yang lain ujian dari Allah kalau kita tidak mengamalkan ilmu kita. Apalagi sampai ilmu kita ini membodohi orang. Ini jadi ujian buat kita, jadi musibah buat kita. Kita punya harta, satu sisi nikmat. Tapi ujian di saat kita bakhil. Di saat kemudian kita hanya memperkaya diri, lupa. Bahkan bakhil pada orang tuanya sendiri. Ada yang kayak gitu, Pak. Bahkan ada yang bakhil pada dirinya sendiri juga ada gitu. Na'udzubillah. Kenapa? Ya ujian jamaah sekalian.
Ya, kita punya posisi jabatan, satu sisi kenikmatan, karunia dari Allah. Tapi sisi yang lain, ini amanah dari Allah kalau kita salah menggunakannya gitu. Ini kalau kita sadar begini saja, manusia akan berpikir cerdas bagaimana ngelola musibah yang baik ini gitu. Tapi kebanyakan memang di antara kita melihat musibah itu adalah musibah yang tidak baik, yang tidak menyenangkan. Salah satunya adalah pandemi seperti ini. Sakit, musibah, ya kan? Gagal hidup, musibah. Ya, gagal bisnis, musibah. Ya, pandemi ini musibah gitu. Tapi buat kita orang beriman, coba lihat bahasa Nabi Pak, sangat indah jemaah sekalian. Bahasa Nabi coba lihat. Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Kalau Allah mencintai hambanya, Allah ngasih ujian. Coba lihat. Kalau Allah mencintai hambanya, Allah ngasih ujian. Kenapa? Rupanya Allah suka, Pak, kepada hambanya ketika dikasih ujian, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, yang repot Pak, dikasih ujian kita tidak kembali kepada Allah gitu. Menggelepar. Nyalakan sana, nyalakan sini, nuding sana, nuding sini. Ini yang repot, tidak bisa mengevaluasi diri, dan biasanya Allah ketika ngasih ujian kepada kita itu pasti berbanding lurus dengan salah dosa yang kita perbuat. Itu rata-rata. Kaidahnya begitu dalam kayak kajian tazkiyah dan kajian akhlak itu. Ma asaba lil mu'min min wasabin wa nasabin wa hammin wa ghammin, masyaallah, wa ada hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu lahu min khatayahu. Tidaklah menimpa bagi seorang mukmin capeknya hidup, sakit, gelisah, galau, kegundahan, kesedihan, gangguan, sampai duri yang nusuk ke tangan atau kaki seseorang, itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa orang itu. Selesai sudah jemaah sekalian gitu. Jadi kita kalau melihat segala sesuatu dikembalikan semuanya pada diri kita, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Karunia dari Allah. Emma kita memang betul-betul dicintai oleh Allah karena Allah senang dengan celutukan kita dengan munajat, ya Allah, ya Rahman, ya Latif. Allah senang katanya Pak. Allah bangga kepada hambanya yang berbuat seperti itu. Ketika disebut namanya itu, ya Karim, ya Rahman, ya Manan. Inilah hambamu ya Allah. Kesombongan terlalu dampak pada diri kami. Sombong akan harta kami, akan dunia kami, akan ilmu kami, akan jabatan. Ini Allah senang Pak. Makanya diteguran oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, makanya orang seperti itu kalau dia ada musibah, Allah suka jemaah sekalian gitu. Jadi di atas kesenangannya justru dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Apalagi kita kena musibah, Pak. Ujian tidak menyenangkan. Sebelum kita menyalahkan fenomena alam segala macam atau rekayasa manusia tentang masalah pandemi dan lain sebagainya, tanyakan pada diri kita. Mungkin ini cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan lagian siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Saya mau bertanya Pak. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa menghayal. Ya, dosa yang kadang-kadang kita kadang-kadang menghalalkan segala cara dalam tanda petik gitu. Dan lain sebagainya. Inilah kesempatan bagi kita untuk istighfar tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ujian. Jadi musibah, rata-rata musibah yang menimpa kepada kita, itu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan itulah bentuk cintanya Allah. Jadi sebelum dieksekusi di akhirat, Allah mengeksekusi di dunia. Dan yang menarik Bapak Ibu, dan biasanya Allah ketika ngasih musibah sama kita, Allah juga memahami betul kapasitas kita. Allah tidak akan memberikan beban melebihi kapasitas kita. Pasti takarannya pas sesuai dengan kemampuan kita. Sebab kalau melebihi kapasitas kita, Allah zalim kepada kita. Dan Allah mengatakan, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan sekali-kali hamba Allah tidak akan mendalimi hambanya. Terimalah saja Pak dengan penuh sukacita. Ini karunia dari Allah. Ini cara Allah untuk mencintai saya atau cara Allah untuk menghapus dosa-dosa saya. Setelah itu tawakal pada Allah, imbangi dengan doa-doa kita. Insya Allah hidup kita akan bahagia dunia akhirat. Insya Allah. Amin, amin, amin. Mohon maaf Pak. Terima kasih Ustaz. Luar biasa ini. Terima kasih Mas Sofian. Jazakallah, Prof. Kalau Boleh, nggih. Untuk selanjutnya Prof Taha, Tafadhol Prof.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. yang saya hormati para guru besar semua, para sejawat, teman-teman Rumah Sakit UNER. Ustadz, saya sering mendengar Ustadz memberikan nasihat terutama di Suara Muslim Surabaya terkait surat Al-Baqarah tadi, ayat 187, bagaimana di momentum yang sangat mulia ini di bulan Ramadan kita meraih sukses keluarga. Terkait birrul walidain, Ustadz, apakah ada suatu aktivitas di bulan suci ini yang bisa meningkatkan bakti kita pada orang tua? Dengan syafaat kita membaca Al-Quran, Ustaz tadi saya sampaikan, apakah orang tua akan juga mendapatkan syafaatnya di saat orang tua oleh karena alasan medis tidak mampu, tidak bisa membaca Al-Quran? Apakah ada syafaat-syafaat yang akan diterima oleh orang tua terkait seorang anak ingin berbakti terkait birrul walidain? Yang kedua, Ustaz juga sering katakan dalam Suara Muslim Surabaya itu bahwa bagaimana kita akan ingin diperlakukan oleh anak, anak akan lihat bagaimana kita memperlakukan orang tua kita di depan mereka. Begitu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taha, Ustaz. Iya, Prof. Taha. Masya Allah, terima kasih. Subhanallah ya. Sebenarnya ya akhir karim, jamaah sekalian, Pak Dokter, Bu Dokter, semua guru besar yang ada di sini, setiap amal saleh yang dilaksanakan oleh anak ini pasti pahalanya ngalir pada orang tua. Apalagi jenengan diniatkan secara khusus untuk orang tua gitu. Dan saya berharap ini momentum yang luar biasa Ramadan. Tolong doa. Doa. Jangan main-main dengan doa di bulan Ramadan. Dahsyatnya luar biasa buat orang tua kita. Ya. Bahkan saya berharap setiap antum, sampean, jenengan semua sedang berbuka puasa, bayangkan wajah orang tua kita. Setiap kita juga sedang sahur dan kita ngangkat tangan, bayangkan wajah orang tua kita. Ketika mengatakan Rabbighfirli wali walidayya, bayangkan wajah abah, wajah ummi, wajah ayah, wajah ibu. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan ini perlu kita pertontonkan buat anak-anak kita. Perlu kita pertontonkan bahwa seperti ini. Apalagi antum ini momentum Ramadan seperti ini. Antum ada kesempatan, jenengan ada kesempatan setiap berbuka puasa, setiap sahur, duduk dengan mereka semua. Inilah momentum yang luar biasa kita berdoa. Doa untuk orang tua kita. Dan keluarkan kata-kata itu. Suara ini biar kedengaran Pak sama anak kita juga gitu. Rabbighfirli wali walidayya. Kalau perlu sebut. Saya kebetulan tahu dengan abahnya Prof. Taha, sebut Allahumma fir li Abi Hud. Allahumma fir li Abi Hud. Sebut. Warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' makbarahu. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Biar diamini sama anak-anak kita. Karena doanya orang tua itu pada orang tua, doanya anak pada orang tua makbul dan diamini oleh anak kita sendiri gitu. Ini 1 bulan lu enggak main-main seperti ini, suasana seperti ini. Itulah birrul walidain yang sebenarnya. Nah, dalam kondisi-kondisi orang tua la yurjabur'u yang sudah, ya namanya orang tua ya, sudah umur 80 tahun atau 70 tahun, kadang-kadang memang sudah nggak bisa Pak diajak berpikir sebagaimana kita berpikir seperti ini. Ya sudah, maksimalkan perhatian kita. Ingat loh ya, orang tua paham betul mana anak yang peduli kepadanya dan mana anak yang tidak peduli. Dari cara mengangkatnya, cara melihatnya, cara menyapanya, orang tua paham betul. Makanya bahasa Allah kepada kita, imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau benar-benar nanti orang tua kita itu sampai pada usia renta, usia tua, yablughanna indaka al-kibara. Indak. Apa indak itu? Jadikan dia di posisimu. Seakan-akan itu kamu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Pak Prof. Taha, ini kesempatan buat Prof. Taha, ada ibu yang masih Allah panjangkan umurnya, itu surga antum dan adik-adik antum, kakak-kakak antum, ya, saudara-saudara antum. Inilah surga yang instan bagi kita. Orang tua, apalagi di bulan Ramadan seperti ini, imbangi dengan doa-doa kita. Insya Allah semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jazakallahu khair, Ustaz. Terima kasih Prof. Nasrul. Cukup ya, insya Allah. Terima kasih Prof. Taha. Ustaz Saleh, ini masih ada 2 pertanyaan, bila diizinkan masih ada. Satu aja ya.
Satu aja. Soalnya saya Ini pertanyaan terkait dengan doa. Pertanyaan dari Insinyur Firdi dan Dr. Yakobus, pertanyaan hampir sama, Ustaz, terkait dengan doa. Bagaimana doa ini tadi menyambung dengan rosaha bisa terkabul, terijabah selama bulan Ramadan. Terus kemudian apabila apakah termasuk di dalamnya pengabulan doa meskipun yang doa tersebut sudah meninggal, misalkan contoh orang tua kepada anak, seperti itu. Sebaliknya seperti itu, Ustaz. Tafadhol. Iya, kalau orang tua dengan anak itu sepanjang kehidupan kita ya, sepanjang kehidupan kita. Orang tua meninggal dunia masih ada anak, justru yang dibutuhkan orang tua anaknya masih hidup. Begitupun sebaliknya, anak meninggal dunia duluan, doa orang tuanya kepada anaknya itu terus penerus, itu ditunggu oleh mereka semua. Dan begitu seterusnya. Cuma tentu ada beberapa adab-adab ya supaya doa kita ini betul-betul diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena doa itu tidak kun fayakun. Makanya kata Sayyidina Umar, saya ini tidak ragu akan diterimanya doa, tapi yang saya ragu ini cara saya berdoanya ini bagaimana gitu. Ya, karena cara ini punya pengaruh yang luar biasa. Ya, itu para ulama mengatakan tata hati kita. Betul-betul berdoa karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berdoa, evaluasi, jangan sampai ada maksiat masih menyertai kehidupan kita. Buat bagaimana kita berdoa ya Allah tapi subuhnya 6:30 gitu. Nggak nyambung ini, Mas, Pak Dokter. Ya Allah, tapi tidak puasa di bulan Ramadan. Ya, susah juga gitu. Jadi ketika dia berdoa, tinggalkan maksiat. Penuhi semua perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian usahakan kita dalam kondisi bersuci, berwudu, ya, menghadap ke kiblat, angkat tangan kita dan yakin bahwa semua doa kita akan diijabahi oleh Allah. Satu, yang ini banyak teledor di antara kita. Apa itu? Hati-hati mengkonsumsi ya apa yang masuk ke dalam mulut kita berupa makan dan minuman harus jelas halal haramnya. Sebab mohon maaf, biar kita ini puasanya Masya Allah, mungkin di bulan Ramadan khatam sampai 3 kali, ya, tahajudnya tiap malam, tarawihnya tidak pernah absen, sedekahnya juga jalan, tapi mohon maaf, penghasilannya dari hasil yang syubhat, yang haram, ini mengganjal doa kita. Jadi usahakan apa yang kita cari ini, rezeki yang kita cari ini, rezeki yang betul-betul halalan, thayyiban, mubarakan. Yang halal, yang benar, yang baik, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, rezeki ini sudah ada kaplingannya dari Allah. Semua kita ada kaplingannya dari Allah. Ya, jangan kemudian kita menghalalkan segala cara, rugi. Nanti ujung-ujungnya walaupun kita berhasil dengan cara begitu, ya segitu juga dapatnya gitu. Pasti jatuh juga, Pak. Karena Allah sudah mengkapling rezeki buat kita semua. Carilah rezeki yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan nyerepet-nyerepet yang samar-samar. Carilah rezeki yang jelas-jelas halalan thayyiban. Karena nanti itu punya pengaruh terhadap doa-doa kita, diterimanya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair. Makasih semuanya. Jazakallah Ustaz Saleh. Terima kasih telah memberikan siraman rohani di awal Ramadan. Sebelum kita mengakhiri nanti akan dipandu oleh Ustadz untuk doa sebelum kita menyelesaikan kajian hari ini. Izinkan saya menyapa Prof. Umi Atiyah selaku Dewas dari Rumah Sakit UNER, Dr. Ahmad Husnul Romdoni, Wakil Dekan 1 FK UNER, Dr. Airlangga dari KPS Anestesi, kemudian Dr. Aldi, Pak Mahadian dari Farmasi, Bidan Maria dan Bidan Frida, terus kemudian banyak sejawat dan guru-guru kami yang mengikuti acara hari ini. Alhamdulillah mencapai 180 peserta untuk kajian hari ini. Insya Allah untuk kajian selanjutnya akan diadakan pekan depan. Rencana akan diadakan pada tanggal 22 April, hari Kamis. Acara insya Allah pagi jam 9. Insya Allah akan menghadirkan Ustadz Syafiq Riza Basalamah dengan tema ketika Ramadan tidak mampu merubahmu. Monggo kita ramaikan kajian tersebut. Rumah Sakit UNER bekerjasama dengan Puspas dan Ziswap membuka donasi selama bulan Ramadan dengan bentuk kegiatan. Yang pertama memberikan takjil, kemudian takjil tersebut dibagikan untuk pegawai dan pasien dan keluarga yang dirawat di Rumah Sakit UNER sebanyak 300 takjil setiap hari. Kemudian ada program untuk bantuan anak yatim dan untuk sumbangan seperti itu. Oke,
Tafadhol Ustaz Saleh untuk membantu kita berdoa sebelum kita mengakhiri kajian hari ini. Tafadhol. Bismillah. Baik, kita mukadimah dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna mimman yasumuna ramadhana imanan wa ihtisaban. Allahumma ij'alna mimman yaqumuna ramadhana imanan wa ihtisaban. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tadabburana wa tilawatana bil Qur'an wa takhasyu'ana wa zakatana wa infaqana wa sadaqatina wa kulla khairi a'malina bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh panitia, kepada direktur dan jajaran, kepada Ustaz Saleh Graham, khusus dan kepada Puspat dan Ziswab yang mendukung kegiatan hari ini, termasuk host Full On yang mendukung acara. Saya selaku moderator memohon maaf apabila selama memandu acara terdapat khilaf atau salah dalam penyampaian. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang memberikan dampak perubahan yang positif bagi masing-masing individu kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Nasruddin, makasih. Prof. Taha, makasih semuanya. Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Prof. Nasrun, Dr. Didin, semuanya para guru besar. Dr. Alfian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Didin.